Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kurnia. Di sini saya akan membahas tentang materi-materi dari mata kuliah tafsir dan ayat ekonomi. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu metodologi tafsir. Ada pengertian metodologi tafsir dalam kajian ilmu tafsir. Metodologi tafsir adalah kumpulan prinsip pendekatan dan langkah sistematis yang digunakan oleh musafir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dalam istilah Arab, metodologi tafsir sering disebut manhaj al-tafsir yang mencakup kerangka pemikiran dan dasar epistemologis dalam memahami teks suci. Yang kedua, ada macam-macam metodologi tafsir yang berkembang dalam tradisi keilmuan Islam. Yang pertama, ada tafsir bi al-matsur, yaitu berdasarkan riwayat. Yang kedua, ada tafsir bi al-ra'i, berdasarkan ijtihad atau pendapat pribadi. Yang ketiga, ada tafsir ilmi, metodologi berbasis sains dan rasionalitas. Yang keempat, ada tafsir sufi. Dan yang terakhir, ada tafsir tahlili. Oke, baik, langsung saja ke materi yang ketiga, yaitu perbandingan antara metodologi tafsir klasik dan kontemporer. Metodologi klasik, pendekatan klasik sangat bergantung pada sumber-sumber pada Al-Quran, hadis, serta penjelasan dari para sahabat, tabi'in, dan para ulama terdahulu. Nah, sedangkan metodologi kontemporer, pendekatan ini tidak hanya mengutamakan teks-teks klasik, tetapi juga menginterpretasikan sumber-sumber tambahan seperti konteks sejarah, sosiologi, dan budaya. Oke, baik, langsung saja ke yang terakhir, yaitu dampak dan tidak digunakannya metodologi tafsir secara tepat dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, ada penafsiran yang menyimpang dari makna asli. Yang kedua, timbulnya paham radikal dan ekstrem. Yang ketiga, konflik antara kelompok umat Islam. Yang keempat, kerusakan dalam dakwah dan pendidikan Islam. Oke, baik, itu saja materi dari materi pertama. Yang kedua, ada hukum, etika, ekonomi, dan bisnis. Yang pertama, pengertian hukum, etika, ekonomi, dan bisnis. Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma yang mengatur kehidupan masyarakat dan memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Etika ekonomi merupakan prinsip moral dan nilai-nilai yang berdasarkan dalam aktivitas ekonomi untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Sedangkan etika bisnis adalah standar moral dan prinsip yang mengatur perilaku individu maupun perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Nah, yang kedua, ada peran dan hukum bisnis dalam praktik bisnis. Dalam dunia bisnis, hukum bisnis memainkan peran penting dalam membentuk praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Selain itu, hukum kontrak merupakan salah satu aspek penting dalam hukum bisnis karena mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis. Yang kedua, ada implikasi hukum bisnis terhadap praktik bisnis. Implikasi hukum bisnis terhadap praktik bisnis merupakan aspek penting dalam kegiatan. Ini perlu dipahami dalam konteks kegiatan bisnis di Indonesia. Hukum bisnis sebagai kerangka hukum yang mengatur kegiatan bisnis memiliki peran yang signifikan dalam membentuk praktik bisnis yang etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar moral yang diterima dalam masyarakat. Pratiwi dan Kurniawan tahun 2022. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi praktik bisnis di Indonesia. Yang pertama, ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, kondisi ekonomi. Ketiga, budaya dan nilai lokal. Keempat, persaingan bisnis. Dan yang kelima, teknologi dan bisnis. Dan yang terakhir, lingkungan hukum dan hukum bisnis. Oke, baik, materi selanjutnya adalah harta dan pengelolaannya dalam Islam. Yang pertama, ada pengertian harta dan pengelolaannya dalam Islam. Dalam Islam, harta atau al-mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan secara halal menurut syariat. Harta memiliki nilai guna dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Yang kedua, ada prinsip dan pengelolaan harta dalam Islam. Yang pertama, ada kepemilikan adalah amanah. Kedua, prinsip keadilan. Ketiga, prinsip sirkulasi dan perputaran. Keempat, prinsip jauhi konflik. Kelima, prinsip penyucian dan perlindungan harta. Dan keenam, prinsip distribusi dan kepedulian sosial. Oke, baik, materi selanjutnya adalah cara mengelola harta. Ada 6. Yang pertama yaitu perencanaan harta, mengatur harta. Yang ketiga, menjalankan rencana. Keempat, pengendalian harta. Yang kelima, prinsip kepemilikan amanah. Dan keenam, menghindari hutang yang tidak perlu. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu larangan riba dan implikasinya dalam ekonomi dan bisnis. Yang pertama itu pengertian riba. Riba adalah etimologis berarti tambahan atau kelebihan dan dalam konteks syariat Islam. Riba merujuk pada tambahan yang diperoleh secara tidak sah dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual-beli.
Larangan terhadap riba ditegaskan dalam eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Yang B yaitu jenis-jenis riba dalam perspektif fikih Islam. Yang pertama ada riba adfal, yang kedua riba al-nasi'ah, yang ketiga riba dalam jual beli. Nah, materi selanjutnya itu implikasi riba dalam ekonomi dan bisnis keuangan syariah. Berikut adalah beberapa masalah riba dalam pandangan keuangan Islam. Yang pertama itu pandangan Islam tentang uang, yang kedua pandangan Islam tentang nilai waktu, dan yang ketiga cara-cara mengembangkan uang yang tidak mengandung riba, serta yang keempat efek pengenaan riba pada pertumbuhan ekonomi. Oke, baik, materi selanjutnya yaitu teori konsumsi, produksi, dan distribusi. Yang pertama itu pengertian konsumsi. Konsumsi merupakan bagian aktivitas ekonomi selain produksi dan distribusi. Konsumsi akan terjadi jika manusia memiliki uang atau harta. Yang kedua, maslahat dan konsumsi. Maslahat menurut bahasa berarti manfaat dan menjelaskan konsumsi. Kita mengkonsumsikan bahwa konsumen cenderung memilah barang dan jasa yang memberikan maslahat maksimum. Yang ketiga, konsumsi dan ekonomi Islam. Dapat mendefinisikan konsumsi terdapat perbedaan di antara pakar ekonomi. Namun, konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, yang ke B yaitu produksi dan sistem ekonomi Islam. Produksi dalam arti yang sederhana bukanlah sesuatu yang dicetuskan oleh kapitalis. Produksi telah terjadi semenjak manusia bergelut dengan bumi, karena produksi merupakan suatu hal yang primer dalam kehidupan. Nabi Adam, bapak manusia, adalah orang pertama dalam berproduksi. Yang ketiga ada bagian C yaitu distribusi dalam pandangan ekonomi syariah atau Islam. Pengertian distribusi, secara bahasa distribusi berasal dari bahasa Inggris distribution yang artinya penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran dan pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Yang bagian B yaitu tujuan dari distribusi, yaitu mengurangi ketidaksamaan pendapat dalam kekayaan dalam masyarakat. Oke, baik, yang materi selanjutnya yaitu al-ujrah dalam pandangan Al-Quran. Yang pertama, pengertian ujrah. Ujrah adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti upah, imbalan, atau bayaran yang diberikan sebagai balasan atau suatu jasa, pekerjaan, atau manfaat yang diperoleh dari pihak lain. Dalam arti luas, ijarah atau upah bermakna akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan yang memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Yang bagian B ada dasar hukum ujrah. Pertama, Al-Quran. Nah, pada Al-Quran ini terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak akan ada dosa untukmu apabila kamu memberikan pembayaran yang sepantasnya. Nah, yang kedua adalah ijma. Ijma disyariatkan dalam seseorang muslim untuk berbuat akad ijarah dengan perjanjian sewa menyewa. Hal ini sejalan dengan prinsip muamalah bahwa bentuk muamalah diperbolehkan. Bagian C yaitu hadis Nabi, Nabi Muhammad SAW bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Baihaqi dan lainnya. Yang selanjutnya itu rukun ujrah. Rukun ujrah adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah terbentuk karena adanya dinding dan atap dan seterusnya. Dalam konteks Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Nah, yang selanjutnya itu konsep zakat dan fungsinya bagi sosial, ekonomi, dan masyarakat. Yang pertama ada definisi zakat secara lengkap. Zakat merupakan kata dasar dari zakah yang berarti berkat, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zakah berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zakah berarti orang itu baik. Dinamakan demikian karena zakat merupakan proses memperbaiki dan membersihkan diri dari apa yang didapatkan. Nah, poin kedua yaitu fungsi zakat secara sosial. Fungsi yang pertama yaitu fungsi bagi muzaki atau pemberi zakat. Bagi muzaki dapat membersihkan hatinya dari sifat tarakus dan kikir yang merupakan sifat hina, serta menjadi watak manusia sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 100 dan An-Nisa ayat 128. Yang kedua yaitu fungsi bagi harta. Fungsi zakat bagi harta adalah memberikan dan menyucikan harta dari perkara syubhat. Menurut Sawi, penambahan harta yang diperoleh seseorang terdapat di dalamnya terdapat hal yang syubhat. Yang selanjutnya itu fungsi bagi mustahik, penerima zakat. Kesadaran berzakat dan pengelolaannya yang benar dan optimal juga mampu memberikan dampak psikologis
positif kepada para mustahik. Poin selanjutnya yaitu fungsi zakat secara ekonomi. Zakat secara ekonomi memiliki dua fungsi. Pertama, menambah dan mengembangkan. Kedua, memberikan keberkahan dalam harta. Fungsi ini dapat terjadi pada setiap unsur yang ada di dalam zakat, baik mustahik, muzaki, dan harta itu sendiri. Para menambah dan mengembangkan tersebut berperilaku baik bagi penerima mustahik, pemberi, muzaki, dan harta itu sendiri. Yang materi terakhir yaitu konsep rezeki dalam Al-Quran. Yang pertama ada definisi rezeki dalam Al-Quran. Kata rezeki yang seringkali dipakai oleh masyarakat Indonesia sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu rizkun, yang mana merupakan suatu bentuk masdar dari kata kerja razaqan, yarzuku, dan memiliki makna pemberian. Poin B yaitu bentuk-bentuk rezeki dalam Al-Quran. Yang pertama itu rezeki material atau fisik. Yang kedua rezeki non-material atau spiritual. Yang ketiga rezeki kesehatan dan kekuatan jasmani. Yang keempat rezeki berupa keluarga, sahabat, dan lingkungan. Yang kelima rezeki waktu dan kesempatan. Baik, poin selanjutnya itu cara memperoleh rezeki menurut Al-Quran. Salah satu kunci utama untuk memperoleh rezeki dalam Al-Quran adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Alaq ayat 2-3 Allah berfirman bahwa siapa yang bertakwa kepadanya maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, yang paling terakhir itu hikmah dibalik pembagian rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hikmah dari perbedaan rezeki adalah sebagai ujian bagi manusia. Orang yang diberi kekayaan diuji apakah ia bersyukur dan menggunakannya di jalan yang benar, atau justru sombong dan lalai. Sebaiknya orang yang hidup dalam keterbatasan diuji apakah ia bersabar dan tetap beriman, atau malah putus asa dan menyalahgunakan. Oke, baik, itu saja mungkin penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.